Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Keluarga Rizky yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmat karunia daripadanya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di dunia maya tentunya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama menyimak bersama kajian ilmu dari guru kita yaitu Ustadz Robi Permana ya. Kita coba sapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sudah terdengar ya suaranya. Iya. Jelas. Nanti Ustadz Robi akan berbagi berbagai macam ilmu ya, banyak ilmu dari beliau yang beliau kuasai, terutama terkait dengan takhrij hadis. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang viral, ya, yang sedang hangat-hangatnya dibahas, gitu, terkait dengan memohon maaf ketika akan memasuki bulan Ramadan, ya. Banyak di medsos ataupun di media sosial begitu berseliweran, katanya kalau orang yang tidak meminta maaf begitu ya, terus memasuki bulan Ramadan saumnya tidak akan diterima atau dan yang lainnya tentunya. Bahkan untuk mendukung kepada pendapat tersebut mengangkat ataupun berdasarkan hadis ataupun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti insya Allah Ustadz Robi ini akan membahas secara lengkap sekali terkait dengan hal tersebut, bagaimana kedudukan dari hadis tersebut, bagaimana fikihnya juga, sehingga tepatkah, benarkah, atau bagaimana ya insya Allah. Jadi jangan kemana-mana ya, mujahid ilmu semuanya, pokoknya tetap pantengin di Ar-Risalah TV streaming ini ya. Namun sebelum memasuki atau sebelum memberikan kesempatan, saya akan mengawali terlebih dahulu dengan membacakan beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa wal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqtitat li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailun yawma idzin lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzin lil mukadzibin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah ya. Baik, para mujahid ilmu yang sudah mencerongin dari tadi ya, what is the meaning mencerongin ini ya, tentunya sudah sangat tidak sabar untuk menyimak kajian dari guru kita yaitu Ustadz Robi ya. Kita sapa kembali Ustadz Robinya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap Ustadz kajiannya ini berbagi ilmu dengan kita ya. Insya Allah siap. Alhamdulillah ya. Baik, untuk memanfaatkan waktu ya,
teman-teman ya, para mujahid ilmu, kita langsung berikan kesempatan waktu yang seluas-luasnya kepada guru kita Al Ustadz Robi untuk menyampaikan materinya. Ustadz Mangasa. Alah. Jomplo ya taduh. Oh iya, mudah-mudahan sehat Ustadz. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kembali lagi kepada kajian yang insya Allah akan kita selalu mengadakan kajian rutinitas 2 malam sekali atau 3 malam sekali gitu. Gimana kondisi jadwalnya atau kondisi badannya. Insya Allah pada kesempatan malam ini akan dibahas tentang hadis-hadis yang viral, di mana hadis-hadis ini cukup banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya baru membuka inbox, baik inbox di Facebook atau inbox di WA, itu ada ratusan yang bertanya yang belum kejawab. Kalau kemarin, waktu minggu kemarin itu hampir 400 dan lebih itu. Masya Allah. Berarti 400. Ini kajian Ustaz sangat ditunggu sekali oleh umat Ustaz ya? Iya, banyak sekali itu. Kadang satu hari itu khusus untuk menelaah pertanyaan-pertanyaan sampai ada 40-50 pertanyaan itu baru bisa kejawab. Semuanya terkait menanyakan tentang hadis-hadis, terutama derajat-derajat hadis gitu. Tapi alhamdulillah gitu, ini bisa dinikmati dan tidak ada beban sedikit. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan, insya Allah sekemampu saya akan dijawab. Kalau tidak mampu akan dilempar kepada yang lebih ahlinya lagi gitu kan. Di sini ada Ustadz Denny yang lebih ahli gitu. Bukannya mah ahli menemani sajalah bukannya. Banyak hadis-hadis yang viral, baik hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan, kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga, hadis-hadis yang berkaitan dengan sosial lainnya, itu banyak sekali hadis-hadis secara apa lebih terkenal gitu, lebih terkenal daripada hadis-hadis yang sahih. Kemudian hadis-hadis yang viral ini kalau kita teliti itu entah dari mana gitu asal usulnya. Ada yang memang ada riwayatnya, ada yang tidak ada pula yang antara ada dan tiada gitu kan, nanti kita jelaskan antara ada dan tiada gitu. Nah, di antara yang saya tangkap atau yang baru saya susun ini baru ada 5. Ini saya akan tunjukkan yang akan menjadi kajian kita, tapi hanya cukup 1 aja dulu. Ada 6 yang baru saya tangkap atau baru saya save dari pertanyaan-pertanyaan di Ikhwatul Iman tentang bagaimana derajat hadis ini. Bisa kelihatan, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Saya. Nah, ini ditayangkan. Hadis-hadis viral yang pertama itu terkait tentang Ramadan, itu lebih banyak sekali, ada ratusan hadis. Salah satunya hadis tentang meminta maaf sebelum masuk bulan Ramadan. Dan ini pun banyak sekali. Kalau dulu sebelum ada WhatsApp itu melalui SMS. Kemudian ada BBM. Di BBM pun banyak sekali terkait orang-orang yang meminta maaf sebelum masuk Ramadan. Nah, kemudian yang berkaitan dengan rumah tangga pun banyak. Seperti istri yang memasak untuk anak dan suaminya berpahala surga. Itu sampai qala Rasulullah bersabda, istri yang intinya istri yang memasak untuk anak dan suaminya berpahala surga.
Meskipun maknanya memang ada benarnya, tapi teks hadisnya bagaimana ini perlu dijelaskan pula. Kemudian poin yang ketiganya yaitu tentang makanan yang disediakan istri lebih baik daripada pahala haji dan umroh. Jadi untuk para suami dilarang untuk lelewatan di tempat yang lain, gitu kan. Tidak boleh, gitu kan. Melihat hadis-hadis seperti ini. Di sini sebutkan makanan yang disediakan istri lebih baik daripada pahala haji dan umroh. Masya Allah, sangat hebat sekali, gitu kan. Jadi tidak boleh beli GoFood atau yang lainnya, atau GoSend atau apa. Jadi harus masak dengan hadis ini, gitu kan. Tapi apakah benar hadisnya seperti ini, gitu kan? Apalagi masalah lockdown, gitu kan. Kemudian yang keempatnya, istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi, maka jaminannya surga. Wah, ini mah hebat pisan. Ya, pasti Kang Zena sama Kang Denny juga akan senang dengan hadis ini. Tapi para istri tidak akan senang dengan hadis ini kayaknya meskipun jaminan surga. Kenapa? Pasti jawabannya masih banyak jalan surga katanya selain untuk mencarikan istri lagi, gitu kan. Nah, di sini istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi maka jaminannya surga, itu kan. Ini juga ada yang ditanyakan apakah benar hadisnya seperti ini, gitu kan. Nah, kemudian yang paling unik ini, Ustaz. Suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama, maka anunya, itunya, gitu kan, kemaluan atau zakar si suami tidak akan pernah hidup selamanya sehingga menunggu ridho istri pertamanya, gitu. Itu kayak hadis lah, Ustaz. Walau alam, gitu kan. Tapi ada yang bertanya seperti ini. Tapi yang bertanya itu menyantumkan riwayatnya ada riwayatnya dalam kurung riwayat siapa gitu. Tapi unik juga, gitu kan. Suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama, maka zakarnya tidak akan pernah hidup selamanya sehingga menunggu ridho istri pertamanya. Wah, ini aneh sekali, gitu kan. Baru kemudian sama, saya juga baru mendengar nih. Dan yang keenam, tentang jihad paling besar adalah mencarikan suami pasangan yang lain. Wah, hebat ya, jihad paling besar, gitu kan. Sebenarnya banyak, ada ratusan. Nah, poin yang pertama yang akan kita bahas untuk malam ini, kita bahas tentang meminta maaf sebelum masuk bulan Ramadan. Ini akan kita bahas. Ini sebentar lagi viral, gitu kan? Ya, sebentar lagi Ramadan. Nah, viral. Kita tunggu saja. Tunggu sebentar lagi. Nanti apakah tanggal 23-nya kalau Ramadannya hari Jumat atau tanggal 24-nya kalau Ramadannya hari Sabtu. Pokoknya sebelum Ramadan, satu hari sebelum Ramadan pasti akan banyak sekali broadcast, baik itu di WhatsApp atau apapun, tentang meminta maaf. Nanti akan banyak. Kita tunggu saja. Nah, sudah banyak sebelum, Ustaz. Sudah ada sekarang. Sudah banyak berseliweran, Ustaz. Oh, tuh kan. Nah, kita bahas sekarang. Ya. Nah, bagaimana kedudukan hadisnya dan bagaimana arti maaf di sini? Jadi ada dua kajian kita. Yang pertama, mencari hadis tentang meminta maaf sebelum masuk Ramadan, dan bagaimana fikih maaf menurut hadis yang sahih. Kita akan buka makalah materi malam ini. Kelihatan, Sad? Ada. Nah, meminta maaf sebelum masuk Ramadan, seperti di meme-meme seperti ini. Gak kerasa udah mau puasa, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, gitu kan. Nah, seperti ini. Gitu ya. Dan memang banyak sih kata-katanya, banyak sekali. Ini salah satu yang saya ambil dari beberapa yang masuk ke WhatsApp. Nah, beredar hadis-hadis terkait atau ucapan-ucapan terkait meminta maaf sebelum masuknya bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengklaim bahwa orang yang tidak meminta maaf sebelum bulan Ramadan, amal ibadah saumnya tidak akan diterima. Gitu. Jadi amal ibadah saumnya tidak akan diterima bagi orang yang tidak meminta maaf sebelum masuk Ramadan. Nah, berat sekali, Ustaz ya? Ya, sangat-sangat berat, gitu kan. Apabila lupa kan gimana gitu. Ya. Nah, kemudian
mereka pun menyantumkan satu hadis. Ini hadisnya. Saya tidak menemukan atau belum menemukan teks Arabnya, tapi inilah terjemah yang saya temukan dari beberapa medsos terkait wajibnya meminta maaf sebelum masuk Ramadan. Di sini disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada salat Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah SAW mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung, kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali? Ketika selesai Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan, kata Rasulullah, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, "Hai Rasulullah, aminkan doaku ini." Jawab Rasulullah SAW, doa malaikat Jibril adalah, Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad. Apabila sebelum memasuki bulan Ramadan, dia tidak melakukan hal-hal berikut. Nah, jadi kata malaikat Jibril, Ya Allah, tolong abaikanlah, jangan terima puasa umat Nabi Muhammad apabila tidak melakukan hal-hal berikut, tidak melakukan 3 poin yang disebutkan ini, yaitu saum Ramadan tidak akan diterima apabila 1, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. Ini yang pertama. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. Yang kedua, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. Nah, bahaya ya. Bahaya ya. Aduh. 3, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Masya Allah. Artinya, ketika seseorang sebelum masuk Ramadan tidak meminta maaf kepada orang tuanya, kemudian tidak meminta maaf kepada istrinya atau suaminya, atau tidak meminta maaf kepada orang lain, maka saumnya tidak akan diterima. Begitu. Nah, jadi begitu. Ini hadisnya yang saya temukan teksnya terkait wajibnya seseorang meminta maaf baik kepada orang tua, kepada suami atau istri, atau kepada orang lain ketika akan masuk bulan Ramadan gitu. Maka dengan itu viral, banyak sekali WhatsApp atau SMS atau apapun yang masuk meminta maaf gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah ada hadis ini di dalam kitab-kitab Masadir al-Asliyah? Apakah ada? Nah, itu pertanyaannya. Kalau ada, ya kita amalkan, gampang kan? Gampang. Kita amalkan saja. Nah, ternyata setelah saya kubak-kubak gitu kan bersama beberapa santri pun, tolong cariin hadis ini. Saya pun mencari, tidak ada satupun yang menemukan teks hadis ini di dalam kitab apapun. Jangankan di dalam kitab-kitab Masadir al-Asliyah, kitab-kitab seperti kitab Musnad, kitab Mu'jam, kitab Sahih, kitab Sunan, atau kitab-kitab yang lainnya yang masuk kepada Masadir al-Asliyah. Di dalam kumpulan hadis atau kitab-kitab maudhu'at pun tidak ada. Gitu. Jadi maudhu oge teh aya asalnya kemana sahih tidak ada. Apalagi yang sahih. Saya coba searching hampir di, kan kalau di Syamilah kan ada ratusan kitab gitu dan lawas gitu kan. Ada ratusan kitab, termasuk ada kitab-kitab kumpulan hadis-hadis maudhu. Itu ada berapa ratus ribu hadis-hadis kumpulan hadis maudhu sampai dijelaskan kemaudhuannya. Dan saya tidak menemukan hadis ini. Satu pun tidak ada. Saya bingung dari mana. Nah, setelah dicari-cari ternyata ada yang sama kan hadisnya. Ada yang sama gitu. Sama dengan seperti yang diterjemahkan tadi Ustaz maksudnya? Bukan. Sama awalnya saja, tapi istrinya berbeda, pesan malaikat Jibrilnya berbeda gitu. Oh gitu. Ya. Awalnya sama.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik mimbar, betul. Kan di mimbar itu ada tangga, 3 tangga. Kemudian Rasulullah naik mimbar, menaikkan atau mengangkat kaki yang kanan, beliau mengucapkan amin. Menaikkan kaki yang kiri, beliau mengucapkan amin. Menaikkan lagi kaki yang kanan, kemudian beliau mengucapkan amin. 3 kali amin. Nah, itu benar, ada hadis itunya, ada. Nah, kita jelaskan ya. Saya juga Ustaz sejujurnya memang sering mendengar begitu ya. Tapi bukan itu gitu ya. Yang 3 poin yang disebutkan bukan itu saja. Iya. Bukan itu. Coba kita lihat hadisnya. Ini hadis aslinya. Jadi kayaknya mah modifikasi Ustaz, atau dia nyolek-nyolek kayaknya mah gitu. Iya. Supaya kelihatan seperti hadis gitu kayaknya. Masya Allah. Bisa kelihatan saat ini? Hadisnya belum kelihatan teks Arabnya Ustaz. Ini makalahnya sudah kelihatan, ada? Ada kelihatan. Ada, ya. Nah, penjelasan kami, hadis yang dimaksud itu tidak ada dasarnya, gitu. Tidak ada. Bahkan tidak terdapat dalam kitab-kitab Mashadir al-Asliyah. Dan tidak pula dalam kitab-kitab lainnya. Sehingga bisa kami simpulkan bahwa hadis ini adalah hadis hoax yang tidak diketahui asal-usulnya. Gitu. Masya Allah. Memang niatnya bagus, tapi niat yang bagus harus disertai dengan yang bagus pula. Makanya kalau kita tahu tentang sejarah, bagaimana sejarah pemalsuan hadis, itu salah satu pemalsuan hadis itu bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi atau politik, bukan. Sebenarnya ada beberapa orang membuat hadis palsu itu untuk menambah kebaikan-kebaikan di dalam ibadah. Itu ada yang seperti itu. Tapi tetap saja kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh niatnya bagus tapi caranya salah, tidak boleh. Niat bagus harus dengan cara yang bagus. Benar Ustaz ya. Yang benar Ustaz ya. Iya, harus benar. Kan innal thayyibu yuhibbut thayyib kan. Nah, kemudian ini nih. Oh ya, ini nih yang ditunggu-tunggu ini Ustaz. Nah, ini tunggu-tunggu nih. Jadi, namun setelah berusaha mencari-cari gitu kan, saya menemukan hadis yang hampir mirip, tetapi banyak bedanya. Hampir mirip, tapi banyak bedanya. Yaitu riwayat Ibnu Huzaimah, kemudian riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ini nomornya 2406, saya cantumkan nomornya. Ternyata pada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, juga pada kitab Musnad Imam Ahmad, dan Mu'jam Kabir at-Tabarani, saya ambil dari Mu'jam Kabir Imam at-Tabarani dengan redaksi sebagai berikut. Hadisnya dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Langsung amin amin amin. Amin 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 3 kali mengucapkan amin. Redaksi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Mengucapkan amin 3 kali. Kemudian singkat hadis itu, ini ada beberapa redaksi hadisnya, tapi sama semuanya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa kunta tasna'u hadza? Nah, di sini riwayatnya begini. Kalau riwayat yang lain, setelah Rasulullah SAW beres berkhutbah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau mengucapkan amin, apa maksudmu? Apa maksudnya mengucapkan amin? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, qala li Jibrilu alaihi salam. Di dalam redaksi yang lain, atani Jibrilu, telah datang kepadaku Jibril. Kemudian Jibril berkata kepadaku, ya Rasulullah, ucapkanlah amin dari apa yang aku doakan. Begitu kata malaikat Jibril. Nah, kemudian kata malaikat Jibril, rogima anfu abdin au ba'uda. Di dalam redaksi yang lain, rogima anfu rajulin. Kan di sini mah rogima anfu abdin, rogima anfu abdin atau rajulin. Artinya sama, celaka bagi seseorang gitu. Namun diartikan secara harfiah mah tisungkrud irung hiji jalma itu kan. Tisungkrudnya ya tisungkur.
Sungkur, Ustaz. Tersungkur gitu saja. Nah, jadi celaka artinya. Celaka bagi seseorang. Apa yang menyebabkan celaka? Kata malaikat Jibril, dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar lahu. Ketika seseorang masuk pada bulan Ramadan, dia hidup pada bulan Ramadan, setelah keluar pada bulan Ramadan, tapi dia masih memiliki dosa. Dosanya tidak diampuni oleh Allah. Celaka bagi orang tersebut. Kata malaikat Jibril, kul, ucapkanlah oleh Muhammad amin, fakultu amin. Maka aku mengucapkan amin. Ini yang pertama. Ada serak ya. Minum dulunya. Minum dulu, San. Santai aja, San. Ya. Baik, ini sahabat sekalian, ini para penyimak ini sangat luar biasa ya apa yang disampaikan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua tentunya ya. Dan mudah-mudahan juga kita doakan ini Ustaz Robi selalu sehat ya. Selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala karena umat sangat membutuhkan ilmunya tentunya. Silakan Ustaz dilanjutkan Ustaz. Ya, lanjut ya. Nah, ini kan tadi Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Ya. Amin yang pertama, celaka bagi seseorang masuk bulan Ramadan, setelah keluar bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka kata Rasulullah, amin. Kemudian, yang kedua, summa qala ragima anfu abdin atau summa qala ragima anfu rajulin. Celaka bagi seseorang. Adroka walidaihi. Adroka walidaihi. Seorang anak sejaman dengan ibu bapaknya. Atau bertemu dengan ibu bapaknya. Maksudnya hidupnya anak ini masih bertemu dan sejaman bersama-sama hidup dengan kedua orang tuanya. Au ahadahuma atau salah satu orang tuanya. Falam yudkhilhul jannah. Tapi anaknya tidak bisa memasukkan dirinya ke surga. Artinya di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketaatan anak kepada orang tua itu bisa mengantarkan anak masuk surga. Ini orang tua masih ada, tapi anaknya tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Dengan kata lain, ada yang memberikan penafsiran hadis ini, celaka bagi seseorang apabila durhaka kepada kedua orang tuanya. Dengan redaksi seperti ini, seorang anak sejaman hidup dengan orang tuanya, tapi tidak memasukkan dirinya ke dalam surga. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ucapkan amin. Maka kata Rasulullah, fakultu amin, aku mengucapkan amin. Ini amin yang kedua. Amin yang ketiga, ketika malaikat Jibril berkata, rogima anfu rajulin atau rogima anfu abdin, celaka bagi seseorang. Dukirta ingdaha, ini bukan angdaha, mungkin ingdaha mungkin ya, salah nih. Dukirta ingdahu, falam yusolli alaika. Seseorang menyebut namamu dan orang tersebut tidak salawat kepadamu. Jadi tidak salawat kepada Rasulullah. Fakultu amin. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ucapkan amin. Fakultu amin. Maka aku mengucapkan amin. Ini yang benar hadisnya. Jadi terkait hadis tentang seseorang tidak akan diterima amal ibadah saumnya apabila tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya, kepada suami atau istrinya, atau kepada orang lain. Itu hadisnya palsu. Yang benar adalah hadisnya ini. Celaka seseorang apabila orang tersebut masuk bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa membersihkan dosa-dosanya. Dia bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi tidak bisa memasukkan dirinya ke surga. Maksudnya celaka sekali bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian, seseorang yang menyebutkan namamu dan tidak sholawat. Nanti ada hadis-hadis tentang sholawat, tapi bukan sholawatan. Harus dibedakan, nanti kita bahas ya secara mendalam. Apa makna sholawat kepada Nabi? Dan apa fungsinya? Urgensinya bagaimana? Nanti hadis-hadisnya banyak, insya Allah kita bahas. Artinya di sini, seseorang yang tidak sholawat kepada Rasulullah,
itu akan celaka. Nah, jadi ini Ustadz yang benar. Hadis hadis ini secara kualitas pemeriksaan saya sendiri hadisnya sahih, meskipun nanti ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi banyak sekali jalurnya sehingga hadis ini menjadi sahih li ghairi, hadisnya sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi terangkat derajatnya Ustaz ya? Iya, terangkat. Dan ada juga memang hadis yang hasan secara kualitas gitu. Nah, jadi ini dengan demikian kesimpulan dari hadis tentang meminta maaf sebelum masuk bulan Ramadan dengan menggunakan hadis yang tadi itu tidak benar. Hadisnya maudhu. Jadi siapapun ikhwatu iman ketika mendengar atau menerima broadcast hadis seperti ini, ya. Nah, itu sangat salah sekali. Ini hadis palsu, bukan dari Rasulullah. Ancamannya Rasulullah SAW, beliau kan pernah bersabda bahwa barang siapa yang mengatakan malam akul perkara yang aku tidak katakan, kemudian orang tersebut menyandarkan kepadaku, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka layak baginya menempati api neraka. Itu bahayanya. Nah, nanti kita yang kedua, kita masuk sesi penjelasan bagaimana lantas apakah tidak boleh meminta maaf. Nah, itu betul Ustaz. Itu kita bahas. Kalau misalkan tadi Ustaz ya, dari pemaparan Ustadz terkait dengan bahwa hadis yang beredar seperti itu, memang muncul di dalam pikiran saya juga, memang kalau misalkan kita minta maaf salah gitu saja. Apakah misalkan kalau misalkan kita meminta maaf ketika akan memasuki bulan Ramadan itu akhirnya kita jadi berdosa begitu Ustadz? Nah, itu kita bahas. Nah, oke, ditunggu Ustadz. Ya. Baik, teman-teman ini ya yang menyimak di Arisalah TV streaming, tetap pantau terus, jangan kemana-mana. Ini Ustadz lagi minum dulu Ustadz. Dah siap, ayo udah lanjut. Siap lanjut Ustadz. Soalnya bentar lagi mau ngejemput ke rumah sakit. Oh gitu. Jam 9 ya. Mau ke rumah sakit dulu. Lanjut. Yang kedua, jadi kesimpulan yang pertama, hadis yang tadi palsu. Palsunya amat sangat palsu sekali. Jangankan di dalam hadis sahih, jangankan di dalam kitab Masadir, di dalam kitab-kitab kumpulan kitab-kitab hadis palsu, hadis maudhu, hadis dhaif itu tidak ada. Tidak ada. Jadi nanti ada triknya. Kalau ingin tahu trik hadis-hadis palsu beserta derajatnya, nanti ada triknya. Kalau mau nanti bisa kita kajian via Zoom juga, cara mentahrij hadis atau cara meneliti hadis menggunakan software, nanti ada caranya ya. Tapi harus benar-benar ya, tetap ini juga harus belajar, tidak bisa sendiri. Harus belajar cara menggunakannya dan harus belajar cara menggunakan kitab Jarh Ta'dil. Nanti kita bahas. Ini banyak sekali Ustaz permintaan kepada saya khususnya ingin belajar tahrij hadis, insyaallah setelah dikumpulkan lebih dari 300 peserta ini yang siap menyimak dan belajar via online terkait belajar hadis dari awal, cara mentahrij dan seterusnya. Nanti kita bahas via Zoom melalui online Arisalah TV ya, insyaallah. Nah, selanjutnya tentang minta maaf yang tadi. Hukum meminta maaf. Nah, ini hadis-hadis yang sahihnya tentang meminta maaf. Meminta maaf adalah perbuatan terpuji. Ya. Jadi meminta maaf itu benar-benar perbuatan yang terpuji sekali, dan orang yang memberikan maaf itu ada pahala yang sangat besar sekali. Nanti ada hadis-hadis yang lain, ini terlalu banyak hadisnya. Intinya orang yang meminta maaf dan orang yang memaafkan itu bagaikan mutiara-mutiara yang bermunculan, nanti ada hadisnya. Kemudian orang yang meminta maaf dan orang yang memberikan maaf dibukakanlah pintu-pintu surga dan sebagainya. Banyak sekali faedah-faedah orang yang saling islah atau saling memaafkan. Kemudian bahkan terdapat hingga puluhan hadis tentang anjuran dan pahala bagi orang yang meminta maaf serta memaafkan. Tapi hanya tidak dibatasi waktu. Nah ini, tidak dibatasi waktu. Jadi meminta maaf itu
bukan ketika mau masuk bulan Ramadan, bukan. Gitu. Tapi tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, tidak dibatasi. Jadi Irahawai Ustaz ya. Irahawai gitu kan. Saja meskipun ya. Meskipun lagi di WC juga kerja nama kan. Ayo nama bawa HP ya ke WC oke. Nah, jadi tidak dibatasi, tidak usah menunggu bulan Ramadan, tidak usah menunggu Idul Fitri atau tidak usah menunggu yang lainnya, tanpa batas. Tapi nanti ada momen-momen tertentu seperti sudah Idul Fitri itu ada lagi minta maaf dan sebagainya, itu ada momen-momen tertentu. Nanti juga ada hadis-hadis tertentu terkait hadis-hadis waktu-waktu meminta maaf. Nah, berikut di antara keutamaan meminta maaf dengan tujuan agar bisa diampuni dosanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta juz ke-5, ini nomor hadisnya 1334. Nah, gampanglah ini mah, yang penting sudah ada teksnya, bisa dibuka di Syamilah, di kitab Syamilah. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan banyak hadis-hadisnya di kitab Syamilah, bisa dibuka sampai kalau tidak mati lampu itu bisa. Kalau mati lampu itu tidak bisa. Nah, ini hadisnya, gitu kan? Listrik mungkin Ustaz ya? Ya, listrik. Nah ini, tuftahu abwabul jannah. Nah, ini Ustaz nih. Ini harus diperhatikan nih. Tuftahu abwabul jannah. Akan dibukakan pintu-pintu surga. Hari apa? Yaumul Isnin wa yaumul Khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Di dalam redaksi hadis yang lain, pintu surga itu akan dibuka. Bukan hanya hari Senin dan hari Kamis, tapi akan dibuka setiap tahun ada tahunan. Seperti tentang bulan Sya'ban. Berkaitan dengan distorkannya amal juga, nanti berkaitan ke sana. Nah, di sini dijelaskan, dibuka pintu-pintu surga, kemudian dalam redaksi yang lain, diampuni dosa-dosanya, kemudian redaksi yang lain, distorkan amal perbuatan manusia pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin. Maka semua hamba akan diampuni dosa-dosanya, la yusriku billahi syai'an, selama tidak membawa dosa musyrik kepada Allah sedikit pun. Dia selama tidak membawa dosa musyrik. Maka semua hamba akan diampuni dosa-dosanya. Nah, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Nah, ini kecuali seseorang yang antara dirinya dan saudaranya, nah ini ada syahna ini. Ada yang mengartikan adanya dendam, adanya dengki, adanya permusuhan. Nah, orang yang memiliki dendam, dengki, permusuhan, dan tidak ada keharmonisan antara dirinya dan diri orang lain, nah di sini fayuqalu, dia akan dikatakan, angziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkanlah dua orang ini sehingga islah. Angziru hadaini hatta yastaliha. Sampai 3 kali. Angziru hadaini hatta yastaliha. Maksudnya di dalam hadis redaksi yang lain, tangguhkanlah amal perbuatan orang tersebut. Misalkan kita sholat dan kita bermusuhan dengan orang lain, atau kita menggibah atau kita menjelekkan sehingga adanya permusuhan-permusuhan, maka amal sholat kita itu tidak akan langsung diterima oleh Allah, sehingga mudabdab, bukan mudabdab sih, maksudnya bisa mudabdab itu pertengahan baina samai wal ardi, kan? Antara langit dan bumi itu tidak akan diterima, amal kita tidak akan diterima, sehingga ada islah, beres permasalahan kita dengan yang lainnya. Nah, ini urgensi maaf itu di sini nih. Jadi selama kita punya musuh, amal kita tidak akan langsung diterima oleh Allah, kan rugi kan? Ini harus minta maaf gitu. Nah, ini. Jadi inilah hadis yang sahih terkait meminta maaf gitu. Hadis yang sahihnya. Nah, kemudian yang terakhir, hadis dari Bukhari Muslim, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man kanat lahu madlamatun li ahadin. Siapa saja di antara kalian yang pernah menzolimi, pernah menjelek-jelekannya, pernah menggibah, min irdihi, baik berupa kehormatannya. Jadi kehormatan orang lain dijelek-jelekan oleh kita, kemudian kita menzoliminya, kemudian kita menggibahnya, atau menuduhnya dan sebagainya, sehingga kehormatan mereka itu menjadi hancur disebabkan oleh kita. Alhamdulillah. Au syai'in, atau sesuatu, fal yatahallalhu minhul yaum. Kata Rasulullah, mintalah dihalalkan pada hari ini juga. Maksudnya cepatlah meminta maaf kepada orang tersebut. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum tidak ada manfaatnya dinar dan dirham, maksudnya sebelum hari kiamat. Jadi cepat-cepatlah, kata Rasulullah, cepat-cepatlah. Bagi siapa saja yang pernah menzalimi, bagi siapa saja yang pernah menyakiti hati orang lain, bagi siapa saja yang pernah menggibah atau menjelek-jelekan orang lain, sehingga kehormatannya menjadi rusak gara-gara kita, kata Rasulullah, cepat-cepatlah, cepat-cepat untuk meminta maaf, minta dihalalkan sebelum hari kiamat datang. Kenapa? Kata Rasulullah, in kana lahu amalun salihun. Apabila baginya memiliki amal soleh, maka uhida minhu biqadri madlamatihi. Kemudian misalkan begini, kita sudah berbuat salah kepada orang lain, menyakiti hati orang lain, kemudian kita meninggal, atau dia yang disakiti oleh kita itu meninggal, dan kita belum sempat untuk meminta maaf. Maka nanti di akhirat, kata Rasulullah, uhida minhu biqadri madlamatihi. Maka cara menebusnya dengan cara uhida, amal kita akan diambil seukuran tingkat kezoliman kita. Rugi, ini jadi muflis gitu. Ya, betul ya. Jadi kita sholat diberikan kepada orang tersebut, kita saum diberikan kepada orang tersebut, kita zakat, haji, umroh, sodaqoh, dan kebaikan yang lainnya akan diberikan kepada mereka yang pernah kita sakiti waktu di dunia. Rugi sekali. Bagaimana kalau kita tidak punya amal? Dosa pinuh, amal orang teu aya. Bagaimana kalau begitu? Sholat belang betong atau sholat likum gajleng, ari ngomongkeun batu resep kita. Bagaimana kondisi seperti ini? Wa in lam takun lahu hasanat, apabila jika dia tidak memiliki kebaikan, uhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka konsekuensinya dosa-dosa orang yang kita zolimi akan dipindahkan kepada kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini nih, disinilah urgensi meminta maaf. Jadi meminta maaf itu jangan malu-malu. Kalau kita memang salah, ya kita minta maaf. Jadi dengan meminta maaf itu fal yatahallalhu minhul yaum. Kalau kata Rasulullah, akan menghalalkan, maksudnya akan meleburkan semua dosa-dosa kita. Sebab kalau kita menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, dengan begitu maka bisa bahaya, itu kan. Akibatnya kita akan menjadi orang muflis. Orang muflis itu orang yang datang kepada Allah, rugi, bangkrut, kan? Datang kepada Allah, kemudian dengan membawa amal-amal yang banyak sekali, tapi tidak manfaat. Waktu itu kan Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, pernah bertanya, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, itu kan kisahnya ketika berkumpul waktu itu. Ketika berkumpul Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah berkata, "Wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu muflis, apa itu bangkrut?" Dalam redaksi yang lain, para sahabat menjawabnya, bangkrut itu ya Rasulullah la dirhama wala dinaro. Bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Kata Rasulullah, la, bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang datang kepada Allah nanti pada hari kiamat membawa amal-amalan yang sangat dia harapkan. Membawa amal sholat, membawa amal zakat, membawa amal saum, membawa amal ngaji, membawa amal bacaan Quran, membawa amal-amalan yang lainnya. Dia berharap dengan amal tersebut akan masuk surga. Tapi ketika datang kepada Allah, memang diterima
hisaban tentang ibadahnya memang diterima, ibadah mahdohnya, tapi nanti ada hisaban yang kedua, ibadah guer mahdohnya, yaitu hablum minan nasnya. Pada waktu itu kata Rasulullah SAW akan didatangkan, yuk tarojulu, didatangkan seseorang. Orang inilah yang pernah kita sakiti akan didatangkan kata Rasulullah kepada kita. Kalau di dalam hadis yang lainnya nanti malaikat Jibril yang menjadi hakim pada waktu itu. Jadi tapi hadisnya kurang pas gitu. Intinya hadis sahihnya itu pada saat itu orang yang dizolimi oleh kita itu akan didatangi, sehingga pada waktu itu cara menebusnya maka amal kita akan diberikan untuk menutupi dosa-dosa kita kepada orang lain. Lebah. Jadi capek gawe teka pakai kan ya? Capek gawe teka pakai. Sehingga Rasulullah menyatakan muflis gitu kan. Muflis. Orang yang rugi. Kalau dalam Bukhari itu hadisnya begini, Ustaz. Bainahu wa bainal jannah dira'an gitu kan. Ada seseorang kata Rasulullah. Orang tersebut antara dirinya dan surga itu tinggal sahas tadi. Tiga langkah jalan salenggah dari satu langkah dia masuk surga kata Rasulullah. Kenapa? Sebab amal solehnya diterima oleh Allah, salatnya diterima, zakatnya diterima, ngajinya diterima, tahajudnya diterima, baca Qur'annya diterima, saumnya diterima, semua amalnya diterima. Kata Rasulullah, hatta bainahu wa bainal jannah illa dira'an. Antara dirinya dengan surga itu, tinggal selangkah lagi dia masuk surga. Tapi sayang kata Rasulullah, dia memiliki dosa yang belum meminta maaf kepada orang lain. Sehingga orang lain yang pernah disakiti oleh kita datang kepada kita, meminta menebus kepada kita. Pada waktu itu apa? Mereka berkata, dialah yang telah menyakiti. Bahkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, akan ada seseorang ngegusur, ngagigiwing kepala manusia pada waktu itu. Ya Allah, astagfirullah. Ngagigiwing kepala manusia, kata Rasulullah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa orang tersebut membawa kepala manusia? Kata Rasulullah, dia pernah membunuh dan belum pernah minta maaf. Kemudian ada juga orang yang disodorkan pada waktu itu, bangkai manusia sendiri. Nah, kemudian banyak sekali hadis tentang muflis. Artinya orang tersebut yang tadi tinggal satu langkah lagi masuk surga, dia akhirnya masuk neraka, sebab pada waktu itu semua amal kebaikannya diserahkan kepada orang, di mana orang tersebut pernah dizolimi, pernah disakiti oleh orang tersebut. Akhirnya orang tersebut transit dulu ke dalam api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Inilah urgensi meminta maaf. Makanya jangan bosan-bosan untuk meminta maaf. Saya pun minta maaf jika ada kesalahan. Bukan? Nah, sami-sami Ustaz diampunkan. Terakhir kesimpulan ya. Kesimpulan dari kajian kita malam ini ya. Udah enggap ya. Kalau terasa ya perlu ya teh ngucur. Iya. Ya, kesimpulan yang pertama, hadis yang menjelaskan tentang meminta maaf sebelum Ramadan adalah hadis palsu yang tidak jelas sumbernya. Satu. Sekali lagi, hadis yang menjelaskan tentang meminta maaf sebelum Ramadan adalah hadis palsu yang tidak jelas sumbernya. Kemudian, meminta maaf sangat dianjurkan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat dengan waktu, termasuk awal bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi boleh hukumnya meminta maaf awal Ramadan, ketika Ramadan, di luar Ramadan, kapanpun itu boleh. Iya, boleh. Orang yang pernah menyakiti hati orang lain, suudon, gibah, zolim, dan lain-lain, jika tidak meminta maaf, maka di akhirat akan ditebus dengan amal kebaikannya. Itu kesimpulannya. Jadi, hadis-hadis yang menyebutkan meminta maaf, yaitu tentang minta maafnya, hadis-hadis tidak akan diterima puasa Ramadannya apabila tidak meminta maaf kepada orang tua, istri, dan yang lainnya. Itu hadisnya palsu. Yang benar adalah hadis tentang dakhala alaihi ramadhanu falam yughfar lahu, masuk bulan Ramadan tapi tidak mengampuni dosanya masih tetap ada, bertemu dengan orang tua tapi tidak
memasukkan dirinya ke surga, kemudian menyebut nama Nabi tapi tidak sholawat. Ini hadis yang sahihnya. Kiranya itu Ustadz yang bisa disampaikan dalam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan tazkirah bagi kita semua. Aduh Ustaz, ini sangat luas sekali ya teman-teman yang kita dapatkan pada malam hari ini. Tentunya bahwa, jadi Ustaz, ini saya ingin menegaskan saja. Sebetulnya meminta maaf sebelum Ramadan itu bukan tidak boleh Ustaz ya. Bukan tidak boleh. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi tidak boleh dikatakan dengan keterangan yang tadi dikatakan itu Ustaz, bahwa orang yang tidak meminta maaf sebelum Ramadan maka tidak akan diampuni atau tidak akan diterima saumnya begitu saja. Jadi bukan tidak boleh, tapi tidak boleh menyandarkan kepada hadis tersebut karena hadis tersebut itu adalah dhaif ataupun palsu gitu saja. Palsu. Ya. Jadi ini teman-teman ya, para penyimak ini yang menyimak di Ar-Risalah TV sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Robi terkait dengan meminta maaf sebelum bulan Ramadan ini ya. Jadi hadisnya adalah tidak benar ataupun palsu, dan yang tepat adalah orang yang masuk kepada bulan Ramadan tapi tidak diampuni, gitu saja. Ya, Ustaz. Ya. Baik teman-teman, sebetulnya harusnya kita ada sesi tanya jawab dari para penyimak sebetulnya ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya lah kita agendakan tentang hal tersebut kalau kajian lagi ya. Iya. Kalau sekarang nampaknya memang karena keterbatasan waktu, Ustadz oge pilih bade naon buat pilih gitunya. Ini yang menyimak di Ustadz juga mau menjemput ke rumah sakit dikarenakan istrinya seorang perawat Ustadz. Iya, lagi ngurus pasien corona COVID ya. Iya, ya. Baik, jadi bagi para penyimak mohon doanya juga buat istri Ustadz Robi, mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan kesehatan. Saat ini sedang menjadi pejuang ataupun pahlawan terdepan terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih Ustaz kajian kita malam ini. Hatur nuhun jazakumullah khairan katsira atas ilmunya. Amin. Dan saya juga mengajak ini kepada teman-teman yang menyimak, tentunya karena dalam keadaan lockdown seperti ini, salah satu hal yang paling penting bagi kita itu adalah kita bukan hanya sebatas menerima ilmunya dari para asatidz kita, tapi mudah-mudahan bagi yang memiliki rezeki, kelebihan harta begitu ya, silakan ini diperhatikan kebutuhan dan juga kepentingan dari para asatidz ini, gitu ya. Karena apa? Ya tentunya asatidz ini meluangkan waktu yang banyak untuk kepentingan kita semua, namun juga tentunya kita pun harus berterima kasih kepada para asatidz, gitu ya. Termasuk kepada Ustadz Robi Permana. Ini Ustadz yang mau minta bahasan bisa di Facebook saya di komen ya, boleh. Mau minta kajian, misalkan Ustadz mau minta kajian tentang poligami ya, boleh. Oh gitu. Ayo Bapak poligami, Ustadz, ini yang nonton pasti laki-laki semua, Ustadz. Ibu-ibu nyala rumput, Ustadz. Tentang kewajiban seorang suami misalkan. Boleh nanti ditambah. Alhamdulillah ya. Baik, teman-teman terima kasih sudah menyimak kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, karena sebentar lagi ya, hanya beberapa saat ke depan insya Allah, kalau berdasarkan kalender di pemerintah itu hari Jumat ya. Kalau berdasarkan kalender dari Persatuan Islam itu 25 atau hari Sabtu begitu. Namun demikian dari Persatuan Islam juga sudah mengumumkan bahwa jika ternyata pada tanggal 24 itu telah ditetapkan dikarenakan memang ada orang yang melihat hilal dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Persatuan Islam juga akan mengikuti kepada keputusan tersebut ya. Nah, tentunya ini menjadi bekal buat itu. Jadi sekali lagi bukan tidak boleh meminta maaf, tapi jangan sampai menyandarkan bahwa gara-gara tidak meminta maaf akhirnya malah diterima gitu karena ada hadis yang palsu tadi ataupun hadis yang maudhu ya. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Robi Permana. Baik, teman-teman sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya bersama Ustaz Robi undur pamit dari hadapan Anda. Semuanya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teh.